kepada Bani Israel. Jadi yang namanya Injil 100% firman Tuhan, bukan dari kesaksian, bukan dari penyelidikan. Itu Injil. Nah, terus Bible Kristen. Apa itu Bible? Bible adalah hasil penyelidikan dan juga kesaksian-kesaksian serta tafsir mimpi dari Yohanes dan surat-surat Paulus yang dia kirim ke Efesus, ke Roma, dan ke daerah-daerah lainnya yang digabung menjadi satu, beserta dengan yang dikanonik: Yohanes, Matius, Lukas, Markus. Atau tuh Bible. Kalau Injil adalah ajaran Tuhan kepada Yesus. Dia nggak dicatatkan. Maksudnya itu bukan nggak dicatatkan setelah Yesus, tapi dia itu tidak berbentuk fisik. Oke? Tidak, saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan apa itu Injil? Injil itu berasal dari bahasa Arab. Pak Ustadz mengatakan yang seperti itu tadi ya, pertama ya. Iya, karena memang dari pelajarannya udah. Iya, begini Pak Ustadz. Di mana ditunjukkan Injil itu berasal dari bahasa Arab? Baik, saya tunjukkan ya. Nih ya. Bang, ya kata Injil berasal dari bahasa Arab, yaitu Injil. Oke? Kalau kita mau buka ke lain, juga artikel lain, mau Wikipedia pun ya, juga apa? Istilah Injil berasal dari Al-Quran. Kenapa? Tolong baca sampai yang tadi. Oh ini. Ya, yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam atau Yesus. Namun kata Arab ini sebenarnya merupakan serapan dari kata Yunani ya, Evangelion, yang berarti kabar baik. Tuh, asalnya dari mana bahasa Injil? Dari Arab yang disadur atau diserap dari Yunani, yang Yunani bahasanya Evangelion gitu. Betul kan penjelasan saya dari awal? Cukup. Cukup. Itu tadi terus? Di situ yang diserap dari mana tadi? Bahasa Yunani? Tidak, dari Nabi Isa atau Yesus. Bukan itu tadi Pak Ustadz yang menyatakan. Kau sekali lagi saya bacakan ya. Perhatikan. Nih ya. Injil berasal dari bahasa Arab, yaitu Injil, yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Oke? Nabi Isa dan Yesus. Bukannya itu tadi? Iya, Nabi Isa atau Yesus nih. Nih, Nabi Isa atau Yesus. Oke. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Nanya lagi, nanya lah. Sama? Perhatikan jawabannya. Ya, sampai selesai dulu. Ya. Apakah tadi tidak ada bertanya? Apakah menurut saya Nabi Isa dan Yesus itu sama? Saya akan jawab ya, di luar agama dan di dalam pandangan agama. Ini di luar agama dulu, menurut sejarah. Ya. Bang, rokoknya hati-hati ya Bang ya, karena malah kena pelanggaran lagi Anda gitu. Jadi di luar urusan agama ya, tidak memandang Islam, tidak memandang Kristen, tapi kita lihat dari sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, hanya terjadi satu kali seorang anak laki-laki dilahirkan tanpa ayahnya, dilahirkan dari seorang perawan. Itu hanya satu kali. Hal ini menandakan apa? Dari sejarah manusia, Nabi Isa dengan Yesus adalah orang yang sama. Nah Bang, turun dulu Bang. Kena kan rokok.
Rokoknya kena, udah dibilang. Nanti dulu lah kalau mau merokok ya jangan naik dulu gitu. Habisin dulu rokoknya. Udah naik lagi. Naik aja lagi. Saya naikin lagi. Mang Sitorus. Berhenti dulu merokoknya. Sudah. Bentar ya teman-teman. Baik, silakan dibuka dulu kameranya. Open cam dulu. Nih saya bantu tuh. Sebentar, Ustaz. Iya ini teman-teman mohon dibantu ya ini dari apa ya? Dari target tok ini loh. Dia ada notif-notifnya WL ya namanya di atas tuh. Saya disuruh buat dipenuhi gitu. Jadi gini ya Bang ya, itu di luar masalah agama, pandangan agama, tapi sejarah manusia. Injil, Nabi Isa dengan Yesus adalah orang yang sama. Tetapi kalaunya memandang dari segi agama, ya, karena dia adalah orang yang sama, diceritakan oleh dua agama yang berbeda. Ya, dengan cerita yang berbeda. Yang satu mengatakan Yesus disalib, tapi yang satu Oke. Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. betul. Di antara kepercayaan Anda dan kepercayaan saya, di kepercayaan saya dia Jadi Macet. pertanyaan saya Pak Ustadz, Gimana Bang diulang macet tadi? begini, Anda mengatakan Nabi Isa itu tidak disalib. Dan di kepercayaan saya, Yesus itu disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda bisa menyatakan bahwasanya ini adalah orang yang sama, sementara untuk yang sekarang ini namanya Ceritanya sudah beda, berbeda. Tidak usah dulu ke cerita dulu. Tunggu. Namanya sudah berbeda. Anda bisa nggak menjabarkan nama asli Yesus? Tunggu bentar Ustaz. Namanya sudah berbeda. Kenapa Anda bilang namanya beda? Coba jabarkan dulu. Tunggu Bentar saya tanya dulu. Tunggu Salah, sebentar. salah. Saya Saya mau tanya kepada Anda. Pernyataan Yesus Anda tadi dari nama. Bentar dulu Bang. Dari Dari nama Tunggu, kata tunggu, Anda salah kan kayak gitu. Coba jabarkan kepada saya di mana perbedaannya dari segi nama. Silakan pertanggungjawabkan dulu omongan Anda. Ya jelas dari nama pun sudah berbeda. Sementara Ya, dari namanya penjabarannya kayak saja. gimana? Yang saya imani namanya adalah Yesus Kristus. Dan yang Anda Anda tahu imani adalah Isa. Bukan? Bukan itu kan? Kan sudah berbeda. Yesus dan Isa kan sudah berbeda. Itu dari nama ya Ustadz ya. Satu lagi. Dia dari Nazaret. Dia adalah dari bangsa Israel. Nabi Isa Anda dari bangsa mana? Baik. Sebelum saya jawab, Bang. Coba saya kurang ngerti dari nama tadi berbeda kata Anda. Kata Anda kan nama yang Anda katakan itu Yesus, sedangkan di tempat saya Isa. Anda tahu nggak nama aslinya siapa?
Masa Tuhan Anda nggak tahu nama aslinya? Kita Pak Ustadz, jangan untuk mencarikan nama aslinya yang bagaimana. Begini Pak Ustadz, kalau kita mencari tahu nama aslinya, berarti itu di dalam setiap wilayah, nama dia itu dikaitkan kemana untuk yang terbaiknya. Kan itu. Bang, ini saya kasih tahu ya. Gini, masa Anda sama Tuhan Anda sendiri nggak tahu? Saya bisa mengatakan demikian? Ada. Masa Anda dengan Tuhan Anda sendiri nggak tahu gitu? Kenapa yang bisa Tuhan saya mengatakan yang demikian? Karena dia sudah tersebar, namanya sudah tersebar dan harus nama aslinya disesuaikan siapa? dengan di mana dia bertempat, di mana dia yang harus diyakini untuk sebutan dia yang lebih baik, di mana dia Baik. dan harus bagaimana disetarakan. Itu Sekarang Pak Ustadz. gini, Jadi saya mau tanya sama Anda, biar saya ngerti ya. Saya mau tanya sama Anda, Tuhan Anda yang Anda katakan Yesus, nama aslinya apa dan kesehariannya bahasa apa dia? nama aslinya Yeshua HaMasyiah. Kata siapa? Hah? Yeshua HaMasyiah itu bahasa apa? Saya tanya kepadamu Pak Ustadz. Oh, nanya lagi, saya nanya. Enggak, kalau Anda bilang aja Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda, akan saya jelaskan gitu. Yeshua HaMasyiah berasal dari bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Mabok. Ya, saya jelaskan. Udah dengarkan. Bilang aja kalau Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda sendiri, imani saja gitu. Yesus Dari ya, begini, yang namanya Yesus. Dengarkan. Tadi Anda sudah ngomong. Ya, dengarkan. Yesus kesehariannya itu berbahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Oke, bukan bahasa Yunani. Bahasanya bahasa Aramaik. Nama asli dia adalah Isa. Lalu orang mengenalnya dari Ibrani namanya berubah jadi Yesua. Ke Yunani namanya Isos. Yang ke Indonesia sekarang namanya Yesus. Terus yang ke Amerika namanya Jesus. Tuh. Lalu ada yang ke arah Arab, Nasrani Arab. Memahaminya kayak gimana? Arab Suryani Timur ya menyebut Nabi Isa ya Nabi Isos tadi dengan bahasa Yiso. Ke Arab Saudi memanggilnya dengan nama Isa. Lalu di mana bedanya? Dari segi nama aja sama. Belajarlah kau, jangan sembarangan ngomong gitu. Dari mana kau bilang dari segi nama beda? Dari segi nama aja udah sama. Dari segi nama sama. Oke. Saya terima yang Anda katakan. Berarti Anda tidak mendapatkan apa yang saya utarakan tadi. Di mana kita bertempat dan untuk mengimani dia disetarakan dengan yang kita yakini dan dengan apa yang baik kita ucapkan kepada dia. Kan itu. Udah? Oke, saya menanggapi apa yang Anda katakan tadi. Sekarang begini aja Pak Ustadz. Anda tadi menyatakan bahwasanya dia sama. Kesamaannya di mana? Hanya di nama atau di mana? Baik, kesamaan bagus juga ini pertanyaannya. Jarang-jarang ada yang nanya kayak gini loh Pak Dehe. Ya. Iya, jarang loh. Tumben agak bagus gitu pertanyaannya bagi saya ya. Kesamaannya bukan dari cuma segi nama ya, tapi juga dari segi ajaran. Tunggu sebentar Pak Ustadz. Ini kita di dalam dua kitab ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Anda menyatakan bahwasanya Nabi Isa yang Anda percayain dengan Yesus yang saya
yang saya percayain sebagai Tuhan saya, Anda menyatakan sama. Di mana letak kesamaannya? Tolong. Baik, tadi dari segi pertama dari segi nama sama, ya. Yang kedua dari segi ajarannya sama. Tuh. Dua Ya, hal oke. yang sama. Terus nama orang tuanya Maryam, ya, itu sama. Tuh, tiga hal udah yang samanya. Yang keempat, Nabi Isa itu adalah keturunan Bani Israel. Tuh, sama. Dengan Yesus, keturunan Bani Israel. Cuma ada berbeda, saya juga sepakat. Sepakat ada perbedaan kata Anda di antara dua agama ini. Lalu bagaimana ya kita melihat ya persamaannya antara Nabi Isa dengan Yesus? Selain dari segi nama, dari segi ajarannya. Yesus mengatakan sembahlah Allah. Kepada dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Quran surah Ali Imran ayat 51. Quran surah Maryam ayat 36. Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Yang bunyinya innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus menyuruh sembah Allah, sama Nabi Isa suruh sembah Allah. Terus apalagi yang sama dari ajarannya? Yesus mengatakan dia untuk umat Israel. Di dalam Al-Quran Nabi Isa juga mengatakan dia untuk umat Israel. Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia utusan Tuhan, Rasul untuk Bani Israel. Sama tuh dari segi ajaran. Terus ya sama-sama ya mengusir Kristen di hari kiamat nanti. Di Matius 7 ya nomor 22 sampai 23 Kristen akan diusir oleh Yesus ya, yang menuhankan, yang memakai nama Yesus. Pada hari terakhir kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka ya. Aku tidak pernah mengenalmu kata Yesus. Ya. Terus kata Yesus, enyahlah kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di Al-Quran Nabi Isa juga membantah kepada para penyembahnya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Di hari akhir Nabi Isa akan mengusir dan membantah para penyembahnya, atau yang disebut Kristen atau apapun sektenya gitu. Itu dari segi ajaran sama. Terus dari ya kita lihat seperti biasanya, Nabi Isa sunat, Yesus sunat. Nabi Isa di Al-Quran nggak ada dikatakan makan babi, sama Yesus nggak ada dikatakan makan babi di Bible. Banyak ajaran yang sama gitu. Terus Yesus berpuasa. Di Al-Quran pun juga bahwa Nabi Isa itu mengikuti jejaknya nabi-nabi dari Bani Israel. Berpuasa beliau. Terus beliau adalah orang yang diberkahi dimanapun ia berada, Nabi Isa itu. Sama, Yesus itu adalah orang yang diberkahi dimanapun ia berada. Sama ajarannya, dari segi ajaran sama. Gitu, banyak persamaannya, cuma tidak saya pungkiri ada perbedaan juga. Contoh, tadi yang disalib dengan kagak. Terus ada yang mengatakan lahir di bawah pohon kurma, yang satu di kandang domba. Itu perbedaannya. Oke, yang jadi pertanyaan saya begini Ustaz. Anda menyatakan tadi bahwasannya kalau di kami dia disalib. Di Kristen Yesus disalib. Sementara di kepercayaan Anda dia tidak disalib. Nah, apa pertanyaannya? Mana yang benar gitu? jadi kalau di kekristenan dia nyata memang disalib dari suratan para muridnya. Baik. Itulah. Saya tanya. Kalau Sudah? gitu saya tanya. Jadi pertanyaan saya yang kepada Anda. Bang, tadi kan Kalau abang dia nanya, tidak saya nanya disalib, dulu. tunggu sebentar Pak Ustadz. Di mana dia dinyatakan bahwasannya
dia memang benar-benar tidak disalib. Dan kenapa dia tidak disalib? Oh. Oke, baik. Dan Ini bagus juga. itu harus konkret perjalanannya ya Pak Ustadz. Iya. Kalau bisa harus konkret. Nah, dia seperti Yesus kan. bagus tuh. Yesus mau disalib itu karena dipitnah dan sebagainya. Nah, jangan cuma hanya satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tunjukkan dia secara detail. Bisa. Baik, kalau gitu ya satu hal aja dulu saya nanyanya ya. Sama Anda, kata Anda kan dia disalib ya. Di kata saya tidak disalib. Sekarang saya mau tanya secara detail. Mana tiang salibnya Yesus? Peninggalannya mana? Pakunya mana? Itu kayu salibnya mana gitu. Bentar dulu, saya tanya dulu. Tiang salib bekas Yesus mana? Pakunya mana? Oke. Kita yang berbicara sekarang di Indonesia. Ih, bentar Bang, kita yang berbicara ini di Indonesia tentang penyaliban Yesus. Dia benar disalib atau tidak? Dia disalib. Saya percaya dia memang disalibkan. Ya udah, kalau dia disalib, bentar. Kalau dia disalib, ya mana tiang salibnya dan mana pakunya? Tunjukkan sama saya. Di mana peninggalannya? Museum apa? Ini tiang salib bekas Yesus. Ini paku bekas Yesus. Mana? Kejadian itu terjadi tidak di negara Indonesia yang tercinta ini. Tidak di negara Indonesia, tahu. Israel. Ya di Terjadi Israel sana. Israel. Mana peninggalannya? Tiang salib bekas Yesusnya mana? Paku dari Yesus itu mana? Terus kawat yang di kepalanya itu mana? Mana peninggalannya kalau dia betul disalib? Kalau ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya harus berangkat ke sana Pak Ustadz. Ngapain berangkat ke sana? Ke sana aja nggak ada peninggalannya juga. Kalau di sana pun kagak ada juga peninggalannya, ngapain Anda suruh saya ke sana? Ngapain coba? Yang saya tanya itu, meskipun kita di Indonesia, ya, betul atau tidak Yesus ini tersalib, harus ada bukti sejarah. Sekarang saya mau tanya, di museum mana? Di museum mana bekas salibnya Yesus? Di museum mana bekas pakunya Yesus? Di museum mana kawat bekas Yesus? Mana? Ayo, museum mana yang menampung di... Percaya semua peninggalannya masih ada sampai sekarang. Iya, di mana? Itu yang saya tanya. Walaupun di mana Anda menyatakan, saya tidak bisa mengungkapkan karena saya tidak pernah ke sana. Masalahnya kagak ada. Gini. Saya tanggapi aja langsung ya. Nggak ada peninggalan dari Yesus. Jadi disangsikan Yesus itu pernah disalib. Bentar, Anda sudah ngomong, dengarkan saya. Saya punya tanggapan juga, kan kayak gitu. Kagak pernah ada peninggalan dari salibnya Yesus. Nggak pernah ada. Di museum manapun di muka bumi ini nggak ada ya Yesus itu meninggalkan paku bekas disalib atau bekas tiang salibnya, nggak ada. Dari mana bisa kita mengatakan Yesus itu disalib? Peninggalannya saja kagak ada. Aduh. Menurut Anda sendiri, apa yang disuratkan oleh muridnya, rasul-rasul itu tidak benar. Nah, itu menurut Pak Ustadz. Ke murid lagi ya Anda ya. Sekarang tunjukkan sama saya. Dari penulis kitab Anda yang 4 itu, siapa di antara 4 itu yang lihat tiang salibnya Yesus? Siapa? Dari Yohanes, Lukas, Markus, Matius, 4 orang ini yang menuliskan kitab Anda. Dari 4 ini ada nggak mereka lihat tiang salibnya Yesus? Mereka tidak hanya melihat tiang salibnya, bahkan mereka menyaksikan bahwa di mana mereka menyaksikan?
ngaco Anda. Mereka waktu bersama Yesus, waktu begini Pak. bentar, Anda ngaco, ngibul, dengarkan. Ya, ceritanya Anda ngibul. Ya, waktu ya penulis kitab Anda ini bersama Yesus digerebek tuh oleh tentara Romawi. Yang 4 ini kocar-kacir kabur. Gimana sih? Nggak ada dari 4 penulis kitab itu melihat tiang salibnya Yesus kabur kocar-kacir. Anda bilang mereka menyaksikan, dari mana tahayul itu, dari mana? Di mana? Pak Ustadz ngarang aja, ngarang bebas. Lah, coba tunjukkan sama saya di antara penulis kitabnya Anda itu, mana dari Tidak, mereka yang melihat Pak Ustadz, tiang salibnya Yesus? Tadi mengatakan bahwasanya murid itu kocar-kacir, Yesus ditangkap. Tidak Ya, ada iya. kocar-kacir. Waduh, baca dulu lah kitab kau dah ya. Baca dulu ya, 12 muridnya waktu dia makan malam, habis itu di Taman Getsemani sampai penangkapan tentara Romawi. Ya, apa yang ditangkap oleh tentara Romawi? Karena gelap di situ mereka kocar-kacir, ke-12 yang nggak tahu kemana lagi mereka lari. Kau baca dulu lah kitab kau ya. Aduh. Di Bible Anda ya. Iya, di mana? Di Di mana Bible biar saya Anda buka? waktu Di mana? penggerebekan tentara Romawi ini. Di mana Pak Ustadz? Ya, Katanya bentar. mereka lari. Di mana? Nih. Bentar. Di mana? Di Injil mana? Sabar. Ya iya, Yohanes bentar ya. Yohanes, oke. Saya buka Yohanes. Sabar. Yohanes berapa? 13. Yohanes 13. Ayat berapa? Pasal berapa? Coba baca dari 1. 1, Yohanes 13, pasal 1. Sampai satu sekop. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan Gini iblis Bang, telah kalau membisikkan kalau itu Anda kayaknya kelamaan baca satu sekop. Ceritanya dari situ. Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah. Bahwa Yesus datang dari Allah ya, dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan Markus. membasuh kaki Bang, murid-muridnya. Markus lagi coba. Ke Markus 14 lagi. Karena di Yohanes itu sangat panjang gitu. Ya itu. Coba Anda ke Markus lagi. Maka Markus sampailah 14. ia kepada Simon Petrus. Bang, Simon Petrus, coba. kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Kepanjangan Jawab itu Yesus ya. kepadanya, Ayo, udah. Bang, saya mute dulu ya, Anda pahami dulu kayak gitu. Kalau gitu Pak Dehe dulu yang bicara. Silakan Pak Dehe. Biarkan dia baca kitabnya dulu ya. Kepanjangan nanti, oke? Karena itu satu perikop ceritanya dari situ, dari mencuci kaki sampai mereka ngumpul sampai di Taman Getsemani. Itu panjang gitu ceritanya. Nah, gimana Pak Dehe? Ada nggak peninggalan dari tiang salibnya Yesus? Kan nggak ada gitu. Apa tanggapannya kira-kira? Belum saya lihat dan belum saya tahu di mana Pak Ustaz. Karena saya gini Pak Dehe ya, sering bertanya kepada Kristen ya, kalau ada peninggalan dari tiang salibnya Yesus, itu ukuran berapa, diameternya berapa, kan gitu. apa yang akan menyerahkan dia? Bang, baca dulu nanti ya. Saya ngomong sama Pak Dehe dulu ya. Anda kan mau baca Tidak, ya. Saya udah peringatkan kepada Anda kan gitu.
Iya. Baca, Pak Ustadz. baca dulu sampai selesai dulu ya. Tadi Ustadz, saya kan instruksi tidak kepada Anda nggak mau saya dengarkan membaca satu masalahnya perikop, dan ya. saya ingin Jadi ceritanya Saya itu membacanya. dari perikopnya Ustadz, yang ke-13 Anda saya tidak kasih harus- kepada Anda. Terus juga Anda saya suruh ke Markus 14. Lalu Anda nggak mau dengarkan, ya udah Anda baca dulu selesai. Baca dulu selesai ya. Baca dulu selesai ya. Baca dulu sampai selesai. Saya ngomong sama Pak Dehe dulu kalau gitu. Oke? Ya. Gitu Pak Dehe, pasti ada peninggalannya. Iya, jadi si Bapak Sitorus Baca, ini. jangan di-mute Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya saya ingin baca makanya satu perikop. iya Anda di-mute. tadi saya Jangan suruh di-mute. baca satu Jangan di-mute. perikop. Ya udah Anda dengarkan dulu ya. Kalau Anda mau baca dulu ya. Dengarkan dulu ya saya nih. Tadi saya instruksi ya. Selain Yohanes 13 kau coba kau dengarkan dulu ya. Tadi saya instruksi kau ya. Kau baca satu perikop dari 13 Yohanes 13. Terus kau juga kalau mau langsung ceritanya ke Markus 14. Kau baca satu perikop. Coba kau pindah dulu ke Markus. Makanya ke Markus 14 langsung gitu. Ke Markus 14. Makanya makanya dengarkan kalau orang lagi instruksi ya biar kau cepat bacanya dan cepat ngerti, maka dengarkan instruksi saya arahkan yang mana yang cepat gitu di kitab Anda. Kalaunya Yohanes 13 tadi itu kelamaan. Maka coba Anda langsung buka ke Markus 14. Makanya dengarkan gitu instruksi orang. Yohanes 13, saya baca Kalau satu dari perikop. 13 tuh kebanyakan kepanjangan ceritanya. Kalau kau mau langsung ya ke Markus 14, makanya instruksinya kayak gitu. Kalau kau mau membaca dari 13, silahkan kau baca dulu, saya mute dulu ya. Oke? Makanya dengarkan gitu, telinga dipakai. Ya, telinga itu dipakai gitu. Coba silahkan kalau anda mau cepat ceritanya, coba Anda langsung ke Markus 14 bacanya. Kalau Yohanes 13 itu banyak alurnya. Baca Ya satu iya, perikop. ceritanya dengan murid-murid itu dari membasuh Anda murid-murid mute Yesus di saya? kakinya. Kenapa Anda mute? Karena Anda baca mau semua kan, lama gitu. Sampai saya ngomong dulu sama Pak Dehe, baca dulu Anda gitu. Makanya diarahkan saya instruksi, kalau Anda mau cepat baca di Markus 14. Udah dibilang, makanya telinga dipakai gitu sampai di mute orang. Aduh, coba baca Markus 14. Saya nggak akan Di mana mute. lagi yang ingin saya baca? Di mana Markus lagi yang 14 ingin lah. saya? Kalau Anda mau cepat ke Markus 14, saya nggak akan mute. Udah, sekarang begini, nggak usah ke sana kemari. Ini maksud narasi Anda ini bagaimana? Bible Kristen bukan itu Yesus. Nanti ke situ kita buktikan dulu Yesus itu Tidak disalib usah, atau kagak. tunjukkan kalau memang Loh, dia bukan kenapa Injil. pindah lagi? Kan sudah dikatakan. Kalaunya Anda pindah lagi, Anda balik lagi. Kita buktikan dulu ucapan Anda dia disalib atau kagak. Silakan. Nah, Ke Markus 14 coba. Pak Ustadz, kan sudah saya kata, kita tadi kan sudah bercerita, ya, ya. Tapi Anda untuk menyuruh saya membaca satu perikop dan ingin saya baca, Anda memilih Iya. saya. Sekarang begini, Iya. udah kita kembali. Kalau Itu gini, tidak makanya usah tadi dibahas, kan oke. ketika Anda Mari kita bahas tema Anda. membaca Tema ya, Anda. ketika Anda membaca Tema. tadi saya ada instruksi ya. Di situ di Yohanes 13 itu cerita dari awal. Kalau kau baca itu semua setengah jam kagak selesai di situ ya. Kalau kau, makanya instruksi saya kayak gimana tadi? Kalau kau mau cepat, silahkan kau ke Markus 14. Makanya telinga dipakai gitu, bukan ngotot. Nah, gitu. Markus 14 sampai kemana? Coba kau baca Markus 14:43 tuh. Cerita langsung di situ. Markus 14 ya. Pasal 43. Waktu Yesus masih bicara, muncullah Yudas. Siapa yang muncul? Baca Yudas, ya? dulu. Tadi katanya mau baca.
Iya seorang dari didengarin malah nggak baca dia. Nah, salah seorang dari ke-12 murid itu, dari ke-12 murid Yesus ya, dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah, Mau lanjut dibaca terus atau gimana? ya lanjut. Itu kan cerita waktu penangkapan tuh. Nah, oke, berarti nyata ya Yesus ditangkap ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Sudah? Sudah, terus. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Berarti tanda tadi sudah ditunjuk. Maka Terus. mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Murid Yesus yang menghunus pedangnya ini ya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Baik, sampai Kata 50 Yesus aja baca. Kata Lagi, Yesus baca kepada lagi. Oke, kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari Yesus ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap Yesus, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Stop. Stop. Apa di situ? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Betul? Jadi siapa yang melihat tiang salibnya Yesus? Dari Markus, Yohanes, Lukas, siapa yang lihat? Makanya jangan ngotot gitu. Saya akan arahkan. Bukankah Petrus masih tetap mengikuti dia? Lalu semua muridnya kabur, melarikan diri semua. Kalau di sini Pak Ustadz memang dinyatakan lalu semua Iya, nggak ada sisa. Dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Kan udah kan dilanjutkan itu lagi kan? Mereka menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kabur Kemudian juga. Itu kabur juga yang satu bersama Yesus sampai habis semuanya kabur gitu. Ya udah, kita gini, sudah saya minta sampai situ aja Anda baca, udah tahu ya kan kayak gitu. Jadi yang kita tekankan semua murid-muridnya Yesus itu kabur, tidak sesuai dengan kata Anda. Murid-murid Yesus melihat tiang salibnya Yesus, mana ada hayalan ya halulu ya gitu. Tidak bisa Bang, sebatas itu. halulu ya. Masih ada kelanjutannya Pak Ya Ustadz. udah poinnya di situ semua muridnya kabur. Sekarang buktikan sama saya. Dari penulis yang 4 ini mana yang lihat tiang salib? Ayo. Yang melihat tiang salib. Mana? Oh, tunggu, kita cari ya waktu Yesus disalibkan ya. Mau disalibkan dia carilah. ya? Biar kita cari. Nah.
Ah, lama kau. Ayo, Lukas kah yang lihat? Oke. Atau Matius kah? Di Markus 15. Di Markus 15 ayat 20. Di Markus 15 ayat 20. Sampai satu perikop itu ya Pak Ustadz ya. Coba tunjukkan yang mana? Yang mana siapa melihat tiang salibnya Yesus dari penulisnya? Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander, dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat Mana yang penulisnya mana? Yang melihat mana? Yang ditanya penulisnya, penulis Bible Anda. Ya, mana mereka melihat langsung tiang salibnya Yesus? Mana? Nggak ada. Penulis kitab Anda ini melihat tiang salibnya Yesus, nggak ada. Tapi mereka mengambil cerita dari kesaksian orang. Kayak gimana sih? Katanya muridnya lihat, muridnya nggak ada lihat yang salibnya Yesus. Salibnya Yesus nggak ada peninggalannya. Cuma kata orang aja. Ngotot lagi kau berarti, gitu. Berarti saya ikuti narasi Anda. Anda mengatakan mereka ini menuliskan itu karena kesaksian orang. Ya karena orang itu pun melihat langsung, secara langsung penyaliban itu bukan dilihat hanya 1-2 orang, tapi beratus orang, beribu orang. Itu nyata. Jadi kalau saya menulis buku, kata saya Yesus itu tidak disalib, Anda percaya gitu? Saya dapat dari kesaksian orang, kata saya. Atau nih kagak usah saya, Padehe aja. Padehe lagi tulis tuh ya. Padehe mengambil dari kesaksian orang. Padehe nanya Yusuf, Yesus disalib gak? Oh, kata saya disalib. Oh, saya lihat pada waktu itu, kata saya. Padehe nggak tahu juga, saya lihat atau tidak kan gitu. Habis itu ya Padehe tuliskan Yesus disalib menurut Yusuf. Bentar dulu. Sekarang Anda percaya nggak tulisan dari Padehe tersebut? Hah? Padehe nanya saya bilang saya melihat yang salibnya Yesus. Padehe nggak tahu juga, saya melihat atau kagak. Dituliskan Padehe habis itu. Lalu kitab Padehe Anda baca, Anda percaya nggak dengan tulisan Padehe? Coba kalian dulu bertanya, tanya ke dia. Yang saya tanya itu Anda. Gimana? Makanya perhatikan. Nih, contohnya kayak gini. Padehe nanya saya, ya. Padehe nanya saya, Sup, Yesus disalib nggak? Kata saya disalib Padehe, ya. Saya mengakunya saya lihat, gitu. Tiang salibnya saya lihat. Padehe, saya lihat Yesus disalib. Padehe nggak tahu juga saya dusta atau kagak, kan gitu. Nah, gitu. Apa betul atau tidak saya melihat langsung? Terus bagaimana kejadiannya? Lalu dituliskan Padehe, ya. Yesus disalib. Oh, kata Padehe. Kayak gitu. Kesaksian dari Yusuf PI. Lalu tulisan Padehe Anda baca. Anda percaya nggak ada dengan tulisan Padehe? Kalau Anda yang menyatakan seperti itu, sekarang begini kan sudah saya utarakan tadi.
Apa? Kejadian itu tidak hanya 1-2 orang yang melihat. Ya iya. Kesaksian Penulis kitab Anda, coba Anda pahami. tidak Penulis hanya kitab Anda tidak semua yang orang yang menyaksikan. ditanya. Enggak. Penulis kitab Anda tidak semua orang yang ditanya, tapi satu-satu yang ditanya. Makanya dikumpulkan kesaksiannya. Kan kayak gitu. Nah, ketika Pak Dehe nanya sama saya, 1 orang, lalu dicatat Pak Dehe, Anda baca tulisan Pak Dehe itu. Anda percaya nggak dengan tulisan Pak Dehe? Hmm? Ayo, selain muridnya yang menulis. anggaplah Di mana saya Anda ini ketemu? menyaksikan. Kan katanya saya menyaksikan tiang salibnya Yesus. Lalu Pak Dehe datang nanya sama saya. Di situ Ditulislah tidak ada Pak Dehe kesaksian orang. Itu tidak ada kesaksian orang lain itu, Pak Yusuf. Di situ itu adalah kesaksian. Nggak ada penulisnya langsung menyaksikan. Kan udah kita cek, penulisnya kagak ada menyaksikan. Penulisnya ini juga ngambil kesaksian orang. Makanya buka Lukas 1 pasal 1 sampai 3. Itu kan itu muridnya. Bagaimana Nggak Anda ada. bisa Nggak menarasikan ada. yang seperti itu? Nggak ada Ya muridnya udah. lah. Nggak ada muridnya melihat tiang salibnya Yesus. Tapi muridnya juga nanya sama orang. Jadi kalau pergi pengurangan apa tidak bisa mereka itu untuk mengikutinya dari belakang? Karena Anda begitu percaya banyaknya gitu? orang. Anda percaya gitu? Orangnya kagak jelas siapa yang ditanya. Lalu Anda percaya? Makanya kita beranalogi itu tidak harus Haleluya. Haleluya. Imani saja udah, imani saja udah, imani saja udah ya. Alasan yang nyata. Aduh. Janganlah kita menjadi yang lebih gimana ya, lebih pemikiran yang lebih kecil. Kita harus pemikiran Kenapa? memahami. Gini Pemikiran kita harus aja. lebih luas. Malam ini berarti anda sendiri nggak bisa membuktikan sama saya bahwa Yesus itu disalib. Bagaimana tidak bisa? Itu sudah nyata. Tiang salibnya kagak ada Bukan peninggalannya. masalah tiang salib Pakunya mana-mana. kagak ada. Muridnya kagak Sekarang lihat. begini, Ustaz. Penulis kitab Anda Sekarang itu yang begini, katanya Ustaz. muridnya Dalam kagak keimanan. lihat 4-4-nya. Lalu bagaimana Anda Oke. mau buktikan kepada saya bahwa Yesus itu memang tersalib? Peninggalan gak ada, penulis kitab kagak ada yang lihat. Lalu kayak gimana? Modal. Pak Ustaz, Lalu Anda mau menyodorkan sama saya modal congornya orang gitu. Mana saya percaya. Makanya saya bilang mohon maaf ya Pak Dehe ya agak nyeleneh dikit gitu. Haleluya kata saya gitu. Boleh saya tanggapi sedikit? Aduh. sendiri sudah menyatakan. Pak Ustaz, boleh Sudah saya menyatakan, dia sudah menyatakan seperti Silakan Pak Dehe. Puyeng sudah saya ya. Enggak mungkin saya percaya kalau kayak gitu. Pastorus saya tanggapi sedikit Pak ya. berbahagialah orang yang tidak melihat namun tidak percaya. Jadi ceritanya begini Pak Sitorus, ini kan 2 versi. Versi kita di Alkitab dan versi di Al-Quran. Jadi dalil Pak Ustadz itu dia mengatakan tidak ada yang melihat. Memang nggak ada yang melihat di mana di Al-Quran. Jadi Pak Sitorus harus juga jangan pertahankan pendapat. Ini kan versi di Islam. Yang Pak pertahankan di versi Kristen ya nggak nyambung karena beda cerita, tapi satu orang Yesus itu sendiri. Begitu menurut saya. Tunggu sebentar. Begini, Anda menyatakan dia di versi dia, saya di versi saya. Dia menyatakan di versi saya, menanyakan di versi saya.
bukan di versi dia. Iya, tapi Dia menanyakan di versi Bapak saya. juga tidak bisa membuktikan bahwa murid-murid Yesus itu melihat tiang salib itu. Karena yang ada tadi kita baca, murid-murid Yesus lari ketika Yesus ditangkap. Sekarang mereka itu lari waktu penangkapan itu, dan sesudah penangkapan itu dia dibawa. Apakah mereka masih berlari terus? Berlari mereka terus sampai kemana saja? Enggak ada di dalam Kan Alkitab. tidak. Enggak ada di dalam. Berarti mereka kan tidak berhenti. Makanya dari itu kita jauh. pakai, kita beranalogi, bro. Udah. Oh, jadi Aduh, sampai aduh. kemana? Pasti terus itu Petrus mengintip dari jauh. Analogi ini sampai kemana? Saya bertanya kepadamu, apakah mereka itu berlari terus lari terus? Kan yang ditanyakan Pak Ustadz, di mana Yang saya dalilnya? tanya analogi tadi. Kau menyatakan tadi mereka berlari. Ya, Apakah betul. mereka lari terus? Apakah mereka lari terus? Tidak ada di dalam Umur Alkitab. hidupnya lari terus? Sampai seumur hidupnya? Ya udah, kita kan pakai analogi. Kau analogimu kemana? Oh, kok ketawa kau? Udah, makanya aku nggak mau mau cerita sama. Iya, Analogimu kamu nggak ada. mau- Analogimu Kau nggak tidak mau ada. cerita sama aku karena Udah, kau aku mau jawaban. Udah, aku mau ke tema. Aku mau fokus ke tema. Aku nggak nanggapin kau. Tak kau. Saya dulu bertanya sama Pak Sitorus, kita sama-sama Nggak usah malah tanya. Sekarang ku tanya samamu. Aku tanya samamu dulu. Jangan kau tanya aku. boleh. Sekarang gini. Saya nggak kau dengan kesaksian Injil itu tadi. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gimana? Percaya nggak kau dengan kesaksian Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Ya percaya apa ini? Percaya Tulisan nggak kau apa yang dituliskan mereka ini semua? Kutanya, apa yang dituliskan di Alkitab itu percaya nggak kau? Ya apa yang dia tulis itu dulu biar saya percaya. Contohnya Ya, apa yang ditulis di situ kan semua kan ku bilang semua. Percaya nggak kau? Oh, ada yang saya percaya dan ada yang tidak saya percaya. Iya. Ada yang kau percaya, ada yang tidak kau percaya. Ya udah, kau pelajari Sepakat, lagi. Pak Dehe. Kau pelajari yang Contoh. lebih detail. Ya, oke. Apa kau tanya sama aku? Aku pun belajar, tapi aku nggak mau belajar samamu. Karena belajar sama kau ada kita kau. Betul lah. Contoh beginilah ya. Halo Lai. Contoh, kita sama-sama orang Kristen. Lalu tanya sama Lai, umur 13 tahun Yesus sampai umur 29, kemana Yesus itu? Kenapa Tunggu. tidak ada ceritanya di dalam Bible? Tunggu sebentar. Aku belum siap pertanyaanku tadi. Kau bilang tadi kau ada yang percaya, ada yang tidak. Mana yang kau percayai? Matius, Markus, apa Yang saya Lukas? percayain adalah mengenai Tunggu, itu kesaksian tadi aku tanya ya. Matius, Markus, apa Lukas yang kau percaya? Mana yang kau percaya? Iya, yang aku percayai adalah firman Tuhan yang langsung Yesus berbicara. Malah sama firman Tuhan? dengan Pak Dehe. Sama tuh kalau saya sama Pak Dehe tuh sepakat saya. Kalau yang itu tuh sepakat saya. Yang saya tidak percaya adalah Tunggu, yang kutanya kau gini. Yang kau percayai itu, mana yang kau percayai? Di mana yang tersurat? iya, kan saya kasih contoh. Di mana yang tersurat? Tunjukkan sama aku. Biar aku baca. Nah, Yang kau baca percayai. firman Tuhan, baca firman Oh, Tuhan. kau yang dipercayai? Iya, di mana? Bilang Di mana aja tertulis? Yohanes 17 Kak gitu Pak Dehe. Iya, Kan itu perkataan di dalam Yesus Alkitab. semua Nggak usah Yohanes kau ikut 17 dulu, tuh. Yusuf. Kalau jangan ikut, berarti kamu sebahat kamu. Kamu Oh ya saya kepentingan sepakat ini. memang dengan Pak Dehe sepakat memang. Ketahuan kalian berdua. Udah kuliah. Saya sepakat dengan Pak Dehe ya. Pak Dehe separuh percaya separuh enggak ya. Pak Dehe cuma Iya. percaya yang diucapkan oleh Yesus langsung. Sama saya juga seperti itu.
kamu. Lalu di mana tulis, di mana ucapan Yesus langsung di mana? Udah Contohnya tahu, Yesus, ya untuk menaikkan- Yohanes menaikkan 17 followers. tuh ya. Caramu begini. Yohanes 17 itu kamu perkataan sudah Yesus sepakat. semua. Itu saya sepakat dengan Pak Dehe. Weh, kamu Karena apa? menaikkan Kita nggak followers, bisa ngambil kau itu. kesaksian Kau ya di menaikkan luar followers. perkataan Biar Yesus. kamu Sepakat saya dengan Pak Dehe itu. Weh, baru Kenapa ketawa? Kenapa Anda? udah ketahuan kamu. Pak Dehe, Pak Dehe kenapa? Kenapa dia? Senang, senang Pak Ustaz, senang. Wih, Oh senang. udah terjawab. Kamu penipu kamu berdua. Satu untuk menaikkan followers, kalian sudah kerja sama ini. Followers apa? Tanpa Pak Dehe saya tetap follower saya. Untuk menaikkan followers. Udah jelas gitulah Pak Dehe. Tanpa Pak Dehe pun sama, tetap aja kayak gini juga followernya. Kamu dua bersama. Masih terus, masih terus. Sungguh kamu berdua. nekat yang nyata. Anda mau lanjut diskusi atau tidak? Sungguh nekat yang nyata kamu Mau berdua. Oke, lanjut terima kasih. atau tidak? Terjawab. Sudah terjawab. Tidak. Kamu hanya untuk menaikkan. Iya, Kalian kamu mau berdua lanjut sudah atau bekerja tidak? sama. Heran-heran Kalau- baru dia tahu, baru dia dengar Pak Ustaz. Terheran-heran dia. Kalau saya Kalian sepakat berdua dengan sudah Pak Dehe bekerja itu. sama. Iya. Oke, terima kasih. Kerjasama. Sudah terjawab ya. Saya mundur. Masih terus. Udah. Dehe. Kenapa dia Pak Dehe? Sudah hilang itu Dehe. Terdengar firman Tuhan, Nanti Pak. kau Dehe. Ini kenapa kesurupan gak dia? Jangan nanti kau. Kesurupan. Sendiri kau nanti. Tuhan itu. Oh, kesurupan. Aduh, kesurupan mukanya. Aduh. Sudah, sudahin. Masih terus. Saya mau bertanya juga. Udahlah cukup masih terus. Nanti girang lagi. Udah. Aku mundur. Cukup. Udah ketahuan. Udah ketahuan Enggak tahan kamu lagi dua ini. dia Pak. Udah ketahuan Enggak bisa kalian. lagi jawab dia Pak Dehe. Udah, enggak usah dipaksa. Enggak bisa lagi dia jawab, enggak usah dipaksa. Ketahuan kalian dua. Aduh. Ya udah kau mau turun kan? Udah di Ya udah sini, turun udah di aja sini. lah, kan gitu. Di sini. Ya udah di sini. turun ya. Nih kan kayak gitu. Turun lah ya. Udah nggak bisa jawab. Udah turun aja dulu ya. Ya.